Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing jongek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi. Apa sih yang dilanggar? Apa yang dilanggar dia? Saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu melanggar konstitusi apanya? Itu yang ngomong-ngomong itu datang ke saya lah, saya jawab itu. Saya berharap ataupun meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar Bapak Amin Rais ditempatkan di salah satu tempat. Pendapat saya ada 3 tempat yang cocok bagi Pak Amin. Yang pertama tempatnya adalah kandang singa. Tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Lagi Gibran dari wakil presiden, siapa yang nunjuk? Nggak pernah namanya, saya udah pernah ngomong itu di mana. Nggak pernah Presiden Jokowi itu bilang misalnya ke saya, Pak Luhut ini gimana Gibran supaya gini-gini atau nggak pernah. Gibran, kamu harus segera mengundurkan diri, titik. Aduh, Min kapan kau tobatnya? Ya kan, kadang-kadang nengok kau nih ya kan, kasihan awak. Kadang-kadang nengok kau nih jijik awak. Tapi banyak jijik daripada kasihannya, karena degil kali kau. Bisa lagi dinasihatin. Ya, yang ada di otak kau tuh cuma mau memakzulkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, tadi kita lihat bersama cuplikan video dari Pak Amin Rais ya, yang mengatakan Pak Jokowi tolol, ingin menyeret Mas Gibran dan juga Kaisang ke penjara, dan juga menyingkirkan Jokowi dan keluarganya dari panggung politik Indonesia ya. Yang saya herankan, apa salah Pak Jokowi kepada Amin Rais ya, sampai Pak Amin sebegitu membencinya kepada Pak Jokowi. Kesalahan-kesalahan yang disebutkan oleh Pak Amin Rais sebenarnya tidak ada pembuktian sama sekali ya. Banyak tokoh yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi tidak salah apa-apa. Salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan majunya Mas Gibran menjadi wapres dari Pak Prabowo itu bukan kehendak dari Pak Jokowi ya, melainkan Pak Prabowo lah yang menginginkannya. Itu kata Pak Luhut Binsar Panjaitan pada saat diwawancara ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Kalau atasan saya tidak melanggar konstitusi ya saya akan tetap loyal. Dan saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi. Apa sih yang dilanggar? Lagi Gibran dari wakil presiden, siapa yang nunjuk? Nggak pernah namanya, saya udah pernah ngomong itu di mana. Nggak pernah Presiden Jokowi itu bilang misalnya ke saya, Pak Luhut ini gimana Gibran supaya gini-gini atau nggak pernah. Itu berjalan. Ya menurut saya itu universe punya skenario tuh, menurut saya Tuhan punya skenario. Ini setelahnya Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo bilang ya saya kumpulin koalisi, saya kasih kertas kosong, suruh nulis nama, semua aklamasi milih si Gibran. Itu saya bilang sama Prabowo. Setelah ketemu dia datang jenguk saya bilang, "Wo, itu konstitusi dia nggak bisa umurnya gitu. Udah bang, kita judicial review aja." Aku udah partai ada berapa orang, 4 atau berapa judicial review. Kenapa nggak boleh? Dan menurut saya logika saya ya. Tapi kalau Pak Jokowi untuk mengatakan nggak pernah. Jadi saya saya bilang kenapa kearifan di para guru besar itu nggak ada gitu. Ya bukan membuka luka lama ya, tapi supaya kita belajar ke depan. Jangan terlalu cepat-cepat untuk terus blame orang. Menurut saya nggak elok itu. Buat seorang Luhut Binsar Panjaitan, singkat saja Pak, kira-kira sosok Presiden Joko Widodo itu selain tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal, beberapa kata gitu, seperti apa Pak sosok beliau? Ya, seorang yang mampu sampai hari ini memberikan tauladan. Memberikan tauladan, kerja keras. Mau mendengar. Mau mendengar. Ya, itu saya kira dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan segala-galanya loh. Dia juga manusia yang terdiri dari darah, daging, tulang, dan emosi. Bapak juga? Ya sama. Kita masa terus dendam aja, melihara dendam tuh nggak ada baiknya itu. Dan merasa kita yang paling hebat, nggak ada yang kita yang hebat. Nggak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu. Apa yang dilanggar dia? Saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu
melanggar konstitusi apanya? Itu yang ngomong-ngomong itu kan datang ke saya lah, saya jawab itu. Bapak, menurut Bapak memang Prabowo adalah figur yang tepat untuk menggantikan Presiden Jokowi ke depan dan melanjutkan? Ya kalau menurut saya per hari ini, saya bilang ya, he's the best. He's the best. Dia, Anda lihat dia interview di Al Jazeera, di Shangri-La Dialog. Ya, that's a world class. Ya, world class. Ya tinggal sekarang beliau bagaimana mengeksekusi ekonomi ini dengan baik, dengan menggunakan orang-orang baik, jangan yang toksik digunakan, itu aja. Nah, itu tadi statement dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, yang benar-benar menegaskan bahwa semua tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh para pembenci itu salah ya. Oke, kali ini ada juga video dari para netizen ya, yang sangat geram dengan pernyataan Pak Amin Rais tersebut, bahkan sampai ingin dimasukkan ke kandang singa ya. Oke, mari kita simak bersama videonya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Saya berharap ataupun meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, agar Bapak Amin Rais ditempatkan di salah satu tempat. Pendapat saya ada 3 tempat yang cocok bagi Pak Amin. Yang pertama, tempatnya adalah kandang singa. Kemudian yang kedua adalah kolam buaya. Dan yang ketiga, dikubur hidup-hidup. Jadi 3 tempat inilah yang saya tawarkan kepada Bapak Prabowo. Jika tidak dilakukan hal yang sedemikian, dia akan terus menghujat, mencaci, memaki dengan kata-kata yang kotor. Jadi apakah kita akan membiarkan terus-menerus hujatan dan cacian dan makian yang dilakukan oleh Pak Amin Rais? Seperti yang di awal tadi saya katakan, tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Sebab Allah berfirman, hablum minan nas, hablum minallah. Jalin hubungan baik sesama manusia dan jalin hubungan baik dengan Allah. Jadi Pak Amin Rais menentang Allah secara tidak langsung. Sebab yang dilakukan adalah penghujatan, penghinaan, pencacian, pemakian, bukan menjalin hubungan baik. Ini bertolak belakang dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi pantas dia mendapatkan 3 tempat tersebut. Yang pertama kandang singa, yang kedua kolam buaya, dan yang ketiga dikubur hidup-hidup. Itulah pandangan saya kepada Pak Presiden. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Indonesia aman tanpa Amin Rais. Gelandangan politik yang tiap hari ya hidupnya itu cuman memikirkan bagaimana supaya Gibran itu bisa dilengsarkan, bisa dimakjulkan. Amin ini meminta nih, Amin bilang, Gibran, kamu harus mengundurkan diri, titik. Ngeri ya Amin, nggak ada komanya, pakai koma lah Pak Amin. Bilang Amin, nanti digantikan oleh tokoh yang lebih mampu dan masuk akal. Nanti MPR yang akan melakukan itu. Amin ini perasaan masih jadi ketua MPR. Dia mungkin halusinasi ya kan, seolah-olah dia masih menjabat ketua MPR. Ya, dibilang Amin. Jadi ini kalau misalnya Gibran yang memang nggak ada gunanya, ya itu segera undur diri. Insya Allah atmosfer politik kita ini pelan-pelan akan pulih dan bisa membantu Pak Prabowo memulai bekerja keras untuk mengatasi gunungan masalah ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain yang ditinggalkan oleh Mulyono dan puluhan masalah besar lainnya. Dibilang Amin. Jadi ayo Mas Muk,
ya kan, ayo bergerak, kata Amin, be sponsor, ya kan. Terus kata Amin, be a gentleman, don't be crook. Habis Waalaikumsalam. Aduh, Min kapan kau tobatnya? Ya kan, kadang-kadang nengok kau nih ya kan, kasihan awak. Kadang-kadang nengok kau nih jijik awak. Tapi banyak jijik daripada kasihannya, karena degil kali kau. Gak bisa lagi dinasihatin. Ya, yang ada di otak kau tuh cuma mau memakzulkan Gibran. Gibran, kamu harus mengundurkan diri, titik. Memangnya kau siapa, Min? Merintah-merintah orang untuk mengundurkan diri. Ya, Min, sadar diri apa, Min? Kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Masa seenak kau aja mau nyuruh wakil presiden mundur? Habis itu nanti yang gantikan siapa? Yang gantikan Anies, si manis. Iya, Min. Amin ini mungkin berharap ya kan, dia tuh masuk di kabinet Pak Prabowo. Ini kalau masuk di kabinet Pak Prabowo, diam ini. Yakin lah. Karena kan dia ini cuman mau butuh apa namanya itu, butuh pekerjaan, butuh apa untuk dihormati orang, ada jabatan. Kasian kali lah Amin Rais ini di masa tuanya itu kan masih sibuk-sibuk memikirkan politik. Tapi kalau bagus nggak apa-apa, ya kan, memberikan contoh yang bagus nggak masalah. Ini memberi contoh tak bagus, provokator aja, menanamkan kebencian. Dikit-dikit Mulyono, ya, habis itu nyuruh wakil presiden mengundurkan diri, titik, in order ya, Min, perintah ya. Macam kau lah yang punya Indonesia nih, Min, suka-suka kau aja mau memerintahkan Gibran itu, kamu harus mengundurkan diri, titik. Oh alah, habis itu bawa insya Allah, udah memakzulkan wakil presiden pakai insya Allah lagi. Min, agama Islam itu dilarang memberontak, dilarang untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dipilih oleh rakyat. Jadi janganlah campur kebencian sama campur agama, kan lucu. Tadi mana Min ini belajar agamanya, nggak ngerti awak. Yang nggak enaknya kan disuruh Amin ini kan, jadi ayo mas move, harus bergerak, kata Amin. Jadi dibilang Amin ya, be a gentleman, don't be a crook. Dibilang Amin, tau gak kalian? Dibilang dia tuh kan jadi pria yang apa namanya, gentle tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya? Jadi pria yang terhormat, ya kan? Don't be a crook. Habis itu Waalaikumsalam. Kalian tau gak crook itu apa? Bahasa Indonesianya bajingan. Dibilang Amin jangan jadi bajingan. Padahal sebenarnya Min, perkataan ini ya kan, itu yang pantas itu ditujukan untuk kau sendiri. Ya, kau yang harus mundur dari dunia politik, istirahatlah kau, Min. Umur kau udah maghrib. Ya, be a gentleman. Istirahat. Kasih anak muda memimpin negeri ini. Kau di rumah aja berdoa, banyak-banyak doakan presiden dan wakil presiden itu amanah. Kayak gitu, ya. Be a gentleman, don't be a crook. For you, Min, not for Gibran. Amin Rais, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Amin Rais, tobatlah Pak. Ya, apa yang mau Bapak kejar, Pak? Cobalah Bapak bayangkan, apa lagi yang mau kau kejar di dunia ini? Jadi ketua MPR kau udah, ya kan? Kau pun kehidupan kau senang, bukannya kau susah. Sementara orang ya rakyat kecil dan susah-susah itu tak ada lah macam kau gini. Ya, membawa kebencian, apalagi udah tua-tua, udah maghrib, menebar kebencian aja. Habis itu memerintah pula itu, macam dia yang punya Indonesia nih. Gibran, kamu harus mundur, titik, mengundurkan diri, titik. Pakai titik ya, koma, men. Jadi agak panjang sih ke jalannya. Ya, mudah-mudahan Amin Rais ini Allah kasih hidayah lah.
ya kan, karena kita ini sesama muslim kan saling mendoakan kebaikan. Aku selalu mendoakan Amin Rais ini, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah menjadi orang yang baik sebelum Allah memanggilnya. Oke, amin. Kalau bicara tuh Pak Amin ya bicaralah yang santun, ya masa bicara orang bajingan. Dadah aja Amin Rais.